Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fadil Muhammad Aslam, mahasiswa Universitas Diponegoro dari Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, pada pertemuan ke-9 ini, saya ingin membahas sesuatu yang baru, yaitu kita akan mempelajari bahasa C ya teman-teman. Nah, untuk bahasa C sendiri itu bisa digunakan untuk robotika dasar, dan platformnya itu ada Arduino, yaitu elektronik open source berbasis microcontroller ya teman-teman, yang digunakan untuk membuat prototipe perangkat elektronik dengan mudah. Dan ada sensor perangkat yang mendeteksi parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, ataupun jarak. Nah, dan yang paling penting ada motor, dan motor yang digunakan untuk robotika itu ada motor DC, digunakan untuk memutar atau mengatur arah, maju dan mundur, menghentikan motor sesuai kondisi sensor ya teman-teman. Jadi ketika sensor itu mendapatkan parameter yang sudah kita tulis di kode, dia bakalan berhenti ya teman-teman, atau menjalankan perintahnya. Nah, ini ada contoh program sederhana, yaitu ada menyalakan lampu LED di sini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan website yaitu Tinkercad. Teman-teman bisa langsung aja cari di Google seperti ini ya teman-teman, Tinkercad. Nah, untuk Tinkercad sendiri itu kita bisa login menggunakan Google ya teman-teman. Dan ini itu online ya teman-teman. Jadi teman-teman harus siapkan paket data ataupun WiFi. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman langsung aja searching di Google seperti ini dan pencet ini, atau teman-teman misalkan sudah punya akun, silakan sign in. Jika belum, bisa di sign up dulu. Bisa teman-teman join dulu Tinkercad-nya. Kira-kira tuh seperti ini ya teman-teman tampilannya jika sudah login. Nah, lalu kita ini kan ada 3 macam ya teman-teman. Ada 3D design, ada circuit, dan kode blok. Nah, kita langsung aja pilih circuit karena kita ingin membuat project sederhana. Jadi membuat project elektronika sederhana ya teman-teman. Kita langsung aja mulai. Nah, untuk projectnya itu di sini ada Arduino yang tadi teman-teman sudah kita jelaskan atau sudah saya jelaskan. Nah, Arduino sendiri itu untuk ini ya teman-teman, membuat prototype. Dan di sini selanjutnya ada breadboard dan 2 resistor, 1 LED dan 1 button. Nah, jadi itu konsepnya seperti ini ya teman-teman. Pertama tuh dari kita mengambil daya dulu dari Arduino. Di sini kita pakai daya 5 volt. Nah, langsung kita alirkan ke breadboardnya ya teman-teman. Kita pakai kabel jumper di sini berwarna merah dan hitam. Nah, di sini kita jumper ke tanda plus. Nah, lalu tarik kabel jumper lagi berwarna hijau dari plus ke pin yang A ya teman-teman, A18 yang searah dengan push button. Nah, lalu dari push button itu kita tarik kabel jumper lagi ke pin Arduino yang nomor 7 ya teman-teman. Nah, setelah itu dia bakalan balik lagi ke push buttonnya, lalu ke resistor. Nah, setelah dari resistor itu dia bakalan ke
resistor. Nah, resistor yang ini dia akan kita jumper ke pin D8 ya teman-teman. Jadi seperti itu, dan langsung dari resistor connect ke lampu LED-nya. Nah, setelah itu outputnya si katoda ini kita jumper ke pin breadboard yang bertanda minus ya teman-teman. Jadi langsung ke ground. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, untuk kodenya di sini teman-teman bisa otak-atik sendiri. Nah, untuk kodenya itu yang pertama ada ini ya teman-teman. Ada logika atau input dan outputnya. Nah, di sini tuh kita pakai kontrolernya if else, dan ada inputnya juga. Jadi dia bakalan ngebaca si pin nomor 7-nya itu di height ya teman-teman, di height. Dan kita setting pin yang 8 itu di height juga. Nah, tapi kalau pakai else, nah tetapi kalau di else itu kita settingnya low ya teman-teman, biar si lampunya menyala dengan baik ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita bisa langsung aja coba si projectnya, kita demo terlebih dahulu. Nah, itu jadi bakal nyala ya teman-teman, atau berkedip. Jika kita lepas tombolnya itu dia bakalan mati, karena sudah kita setting high and low ya teman-teman di set pinnya yang pin nomor 8. Jika kita tekan seperti ini, dia bakalan nyala terus, dan jika kita lepas dia akan mati ya teman-teman. Nah, untuk kodenya itu kita seperti ini ya teman-teman. Bentar. Seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, ini tuh ada si plus kode. Nah, untuk void setup dan void loop itu sudah ada dari sana ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mengcoding menggunakan bahasa C++ atau C, dia bakalan ada void loop dan setupnya ya teman-teman. Dan library-nya seperti Studio dan yang lain-lain. Karena ini sudah berjalan dengan lancar, kita boleh lanjutkan ke website yang bernama Blocky Code. Nah, Blocky Code itu sendiri website-nya itu untuk belajar menggunakan kode seperti ini ya teman-teman, kode-kode logik dan matematik untuk membuat suatu algoritma untuk memecahkan masalah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung aja cari di sini di Google teman-teman atau Chrome teman-teman. Bagi developers, langsung aja teman-teman pilih yang paling atas. Nah, ini mudah sekali ya teman-teman untuk diakses. Ini bisa membangun dengan Blocky, belajar dengan Blocky, mengajar dengan Blocky. Jadi ini sama dengan seperti Scratch ya teman-teman. Jadi Blocky itu langkah awal kita untuk mempelajari bahasa pemrograman yang mudah dan dapat dipahami dengan cepat. Karena di sini itu dia bakalan ada outputnya langsung. Bentar, seperti ini teman-teman kira-kira. Nah, ini kan ada blok-bloknya ya teman-teman. Ada set variabelnya, ada looping, dan ada count ini untuk menginput atau outputnya. Sini juga ada print, dan ini ada variabel lagi, variabel count.
Ini untuk log aja, ini untuk matematiknya ada ini teman-teman, kayak random integer from 1 to 100 seperti itu teman-teman. Di sini ada teks juga untuk print seperti biasa, dan ini ada variabel dan fungsi. Nah, ini untuk JavaScript, ada programnya di sini teman-teman. Teman-teman juga bisa ubah menjadi beberapa bahasa pemrograman, yaitu ada Python, PHP, Dart, dan Lua ya teman-teman. Nah, kalau untuk si Python ini dia kodenya seperti ini teman-teman. Jika bloknya seperti ini, mungkin jika kita tambahkan ini dia bakalan nambah. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Ini menggunakan blok ini sangat mudah dipahami untuk pemula yang ingin belajar bahasa pemrograman ya teman-teman, seperti saya. Jadi teman-teman langsung aja buka di Chrome teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada fundamentals bahasa-bahasanya ya teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman memiliki fundamentalnya dari Python, Java, itu bakalan mudah ya teman-teman. C, nah semakin teman-teman banyak menguasai bahasa pemrograman, semakin banyak juga lowongan pekerjaan yang kita bisa dapatkan seperti mobile apps, web engineer, sistem administrator, network administrator, databases, robotics, dan backend development. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan ini, dia bakalan ada bahasa pemrograman tersendiri. Nah, untuk C++ ini biasanya tuh digunakan untuk robotics engineer dan Python, juga untuk robotics engineer. Nah, untuk sistem administrator dan network administrator sendiri bisa menggunakan Python, dan untuk PHP dan Java dia bakalan berguna jika kita ingin menjadi backend web development. Dan Ruby dan Dart seperti Dart, Flutter itu bisa digunakan untuk membuat mobile apps dan iOS apps ya teman-teman. Nah, untuk konsepnya ini dari bahasa pemrograman yaitu kita bakalan dapat suatu permasalahan. Nah, permasalahan itu kita pecahnya terlebih dahulu nih teman-teman, untuk kita selesaikan. Tetapi kita menggunakan suatu algoritma untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di algoritma itu sendiri kita harus terlebih dahulu menggunakan atau membuat flowchart terlebih dahulu ya teman-teman, supaya terstruktur dan rapi teman-teman program tersebut. Sebelum jadi kode kita harus membuat flowchart terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pecahkan dulu, kita bagi-bagi dulu masalahnya, kita selesaikan satu dan kita jadikan satu program tersebut ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada si khusus konsep. Nah, baik teman-teman. Jadi beginilah konsep si ya teman-teman. Jadi kita tuh harus memecahkan masalah yang besar satu persatu dan menuliskan satu program yang bakalan menyelesaikan masalah-masalah tersebut ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk struktur C++ bisa kita lihat di sini teman-teman. Situ ada include ya teman-teman, dan studio.
sebagai input dan output atau outputnya. Nah, dan di situ juga ada fungsi main dan ada count, itu ada hello world ya teman-teman, untuk kita program, dan ada handle L untuk output ke layarnya ya teman-teman. Ada return 0 juga, itu menandakan program telah selesai ya teman-teman. Jadi mungkin itu sangat mudah untuk teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada OOP atau Object Oriented Programming. Nah, OOP itu adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek dengan atribut dan metode. Dan style itu standar template library dan adalah pusaka bawaan C++ berisikan struktur data dan algoritma generik siap pakai. Jadi ketika teman-teman menggunakan C++, C++ itu sendiri bakalan sudah terbentuk strukturnya ya teman-teman, atau pustaka bawaannya sudah terbuat karena dan berisi struktur data dan algoritmanya ya teman-teman. Nah, langsung aja di sini kita download untuk compiler si dan VS Code-nya ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum download VS Code-nya bisa langsung melihat video ke-7. Nah, itu ada cara mendownload VS Code. Untuk kali ini kita bakalan langsung cari aja VS Code di sini. VS Code yang ini ya teman, Visual Studio Microsoft Form. VS Code. Nah, ini ada free download. Ini ada untuk Windows, Mac iOS, Linux, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu teman-teman. Karena saya sudah mendownload VS Code-nya, kita lanjut untuk mendownload compiler dari si plus-plusnya ya teman-teman. Oke teman-teman. Soalnya kita cari C++ compiler. Nanti kita cari seperti ini, C atau C++ compiler Visual for Studio Code. Nah, langsung aja kita ketik di seperti ini di Chrome atau Google teman-teman, Visual Studio Code C++ compiler. Langsung kita enter. Nah, di sini tuh ada yang paling atas teman-teman, langsung aja kita klik. Nah, ini berisi seperti ini ya teman-teman. Kira seperti ini teman-teman. Nah, ini. Nah, langsung aja teman-teman cari di Chrome atau Google teman-teman dan Mozilla. Langsung saja ketik VS Code C++ compiler dan klik yang paling atas ini teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di dokumentasinya. Nah, jadi kita scroll aja ke bawah. Nah, ini juga ada tutorialnya. Nah, ini tutorial buat Windows, ini buat Linux dan Mac iOS-nya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita bakalan lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, seperti apa. Ya, langsung aja teman-teman go to min gw tutorial. Nah, dia bakalan langsung mengarahkan ke sini teman-teman. Itu extensionnya. Nah, ada toolchain.
Em, em, nah, baik teman-teman, kita langsung saja kita download compiler dari C++ ya teman-teman. Langsung teman-teman ketik aja mysc2 di Chrome ataupun Google. Nah, di sini tuh ada dua ya teman-teman. Ini sama aja, yang itu X86 dan ini ada ARM64. Ini ada angka-angkanya juga teman-teman. Nah, yang paling penting itu kita download terlebih dahulu si M6-nya. Kita tunggu dulu, kira-kira tuh 100 MB ya teman-teman kurang lebih untuk mendownload si compiler dari C++ ini. Nah, di sini bisa cek versi juga. Caranya itu ada GCC, ada step 2 version gitu ya teman-teman. Mungkin ini bakalan saya skip terlebih dahulu teman-teman. Sudah mendownload si compilernya, kita bisa langsung aja buka compiler ini untuk kita setup terlebih dahulu. Nah, untuk cara setupnya ini kita bisa langsung aja dilihat secara seksama ya teman-teman. Kita bisa langsung aja next ya teman-teman. Dan next saja. Itu, nah ini lagi menginstal. Nah, agak lama ya teman-teman. Jadi, nah baik teman-teman. Di sini sudah selesai kita melakukan instalasi terhadap compiler C++. Bisa langsung aja kita finish. Nah, ini kita terlebih di copy dulu ya teman-teman terlebih dahulu di web machines-nya. Nah, kita tinggal tempel aja teman-teman si pacman-nya ini di sini teman-teman. Mungkin kita bisa ketik saja teman-teman karena tidak bisa di copy ya. Hmm, oke, berubah GCC. Hmm, mungkin kita bisa tulis saja ya teman-teman karena tidak bisa di copy di laptop saya. Kita tulis saja X underscore 64. Nah, ini sudah ada, dia sudah menampilkan package-nya. Di sini ada 17 teman-teman. Nah,
Ini ada total download size-nya itu 60 MB. Total install size-nya itu ada 500. Kita klik ya aja untuk proses instalasi ini. Terus seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini agak lama ya teman-teman, tapi mungkin nanti bisa saya skip jika terlalu lama untuk teman-teman. Oh, baik teman-teman, saya kira lama, ternyata begitu cepat ya teman-teman. Tidak sampai 100 MB, tidak sampai 500 MB teman-teman. Baik, kemudian itu kita bisa copy centulnya dari sini ya teman-teman. Export C++ compiler. Kita bisa insertnya terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman. Setelah kita mendownload ini, jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung copy si centul ini ya teman-teman. Yang saya blok ini. Yang ini ya teman-teman. Jika sudah mendownload. Dan sekarang ini masih tahap downloadan untuk compilernya, segmen ini. Nah, baik teman-teman, ini penginstalannya atau setupnya sudah selesai, dan kita bisa langsung aja setup toolchain-nya. Kita copy di sini. Oke teman-teman, nah, karena saya nggak bisa copy, kita harus mengetiknya ya teman-teman. Jika teman-teman tidak bisa mengopinya, kita mengetiknya saja. S needed base default min way way 64 CRT X 86 64 strip toolchain. Ini harus benar-benar pas sama yang dari dokumentasi di Visual Studio Code untuk compiler si plus-plusnya ya teman-teman. Langsung aja kita enter. Oke, di sini sama sih ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung tekan enter sih teman-teman. Dan kita bisa pencet Y, kita bisa klik Y. Ini bakalan menginstal lagi teman-teman si package-nya tersebut. Dan kita tinggal tunggu saja ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, di sini kan kita sudah melakukan penginstalan dan setup
terhadap compiler dari si plus-plusnya itu ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung aja membuka VS Code kita teman-teman untuk menjalankan programnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk di VS Code-nya itu sendiri kita bakalan install si kode runner dan visual dan plus-plusnya ya teman-teman dari ekstensi ini. Yang pertama itu ada kode runner. Jadi jika teman-teman belum menginstalnya bisa diinstal terlebih dahulu yang paling atas ini teman-teman. Yang pendownloadnya 37 juta orang. Jadi karena di sini saya sudah mendownloadnya, teman-teman bisa download ini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita download si plus-plusnya ya teman-teman. Nah, yang ada Microsoft Pack-nya ini teman-teman, tema boleh dan ini sih teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita ke contoh programnya. Ini kita bakalan setup file terlebih dahulu. Kita buat dulu di sini. Dan lebih teratur ya teman-teman. Sebenarnya itu lebih rapi, jadi nggak terlalu acak-acakan banget teman-teman. Kita bisa langsung aja isi nama di folder ini. Oh, maaf teman-teman. Kita rename dulu untuk foldernya. Oke, kita bisa langsung aja tarik ke sini. Nah, ini sudah masuk ke foldernya. Dia tinggal tambahkan filenya aja teman-teman. Di plus seperti ini teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita langsung aja menuliskan kode dan membuat hello world di C++. Hmm, sebentar teman-teman. Dan
Dan ya, sudah tertulis kodenya, dan di sini ada robot ya teman-teman, bisa dilihat. Dan langsung aja kita running. Nah, di sini tuh dia bakalan transfer atau membaca filenya ya teman-teman, dari Hello World CPP, si G++ nya ini ya teman-teman. Dan di sini bakalan keluar Hello World. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk menjalankan program di C++ dan menuliskan Hello World di C++ seperti itu kira-kira teman-teman. Dan yang selanjutnya itu ada tips untuk kita sebagai pemula. Saya sarankan untuk mencari di internet dan mencari proyek-proyek yang mudah, perbanyak ekspor. Yang ketiga itu perbanyak ekspor. Dan yang terakhir itu spesialis. Nah, ini spesialis itu jadi ketika teman-teman sudah mampu semua bahasa dan teman-teman tertarik hanya pada satu bahasa, dan teman-teman bisa memperdalam itu untuk mencari pekerjaan atau dan lain-lain, membantu teman misalnya, jadi seperti itu teman-teman, dan kalau freelance juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk video ke-9 ini sampai situ saja pertemuan kita, dan sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu video 10. Mungkin kita bakalan bikin project baru lagi ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Dadah.